Wah, gede-gede. Yang terhormat Ibu Wakil Wali Kota Ibu Heverita Gunariyati Rahayu, matur nuwun rawuhnya, berkah buat warga Kampung Batik Kelurahan Rejomulyo. Ibu Ita hadir bersama kami dengan tokoh masyarakat yang ada di Kampung Batik. Insya Allah ini untuk memberikan aura positif dan menyelesaikan sedikit permasalahan terkait gapura. Jadi ini nanti Ibu mau menyampaikan apa dan bagaimana konsep kota lama dan Kampung Batik itu satu kesatuan, sehingga ini nanti Bu Wakil Wali Kota akan menyampaikan teknis dan siapa serta bagaimana yang akan membuat gapura terkait CSR dari PLN. Jadi mohon Bapak Ibu warga Kampung Batik
mencari tempat yang nyaman sehingga kita semua juga nyaman dengan pemandangan Kampung Badul yang ini sudah tidak panas lagi karena ada kipas yang nyemprot-nyemprot. Nah, konsepnya mungkin nanti lebih bagus. Kalau kipas ini kan pasti sewa ya, mahal ya, tetapi alhamdulillah ya, saya akan menuduh ya, ternyata tuduhan saya salah, sehingga ini bentuk dari partisipan Ibu, dari warga masyarakat, dari CSR juga, ini PT Angkasa Pura yang sudah diberikan oleh Angkasa Pura kepada warga Kampung Batik. Itu kurang lebihnya. Selanjutnya kita dengarkan arahan Bu Wakil terkait apa dan bagaimana Kampung Batik nantinya, khususan untuk Gapura, karena Gapura itu tampak muka, nun sewu nggih, mukanya kampung yang konsepnya harus satu kesatuan dengan konsep kota lama. Siapa yang tidak tahu kota lama itu dulu seperti apa ya? Kota lama dulu itu orang mau lewat takut karena tempat jin buang anak. Ya, sekarang orang pada pengen selfie, pengen datang terus sampai macet seperti itu. Kegiatan-kegiatan dari pusat juga tersentral di sana. Ini berkat siapa? Berkat Bu Ita. Ya, jadi kita tidak meragukan lagi. Nah, itulah pokoknya ketua yang membidangi pengelola kota lama itu. Monggo selanjutnya waktu dan tempat Ibu, biar kami juga warga Kampung Batik plong kemudian merasa tersanjung atas kehadiran Ibu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sugeng siang, salam sejahtera buat kita semuanya yang tentunya bersama-sama kita banggakan, kita hormati hadir di sini Bu Camat, Pak Sekcam, Pak Kepala Puskesmas Gugangan dan Kedungdoro, Karangdoro, dan Pak Lurah, Babin Babinsa, Babin Kaptikmas, Pak Ketua LPMK, tokoh Bu RW, tokoh-tokoh senior di Kampung Batik, teman-teman pelopor, relawan, kemudian dinsos, pelaku seni, kemudian Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama-tama saya hadir di sini juga muter-muter ini Bu, karena tadi pagi saya ke Bugangan karena Bugangan ini kan kampungnya saya juga gitu ya. Dulu juga saya mainnya ya sampai tekan kene, konco-koncoku yo main kene kabeh Kampung Batik gitu. Nah, yang kedua juga saya juga ke Kampung Batik ini juga berbagi bantuan dari pemerintah Kota Semarang untuk bagi warga yang pada saat pandemi COVID ini juga membutuhkan support dari pemerintah Kota Semarang. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan sedikit progres atau sedikit perkembangan dari pembangunan Kota Lama Semarang yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui sejak tahun 2018 akhir. 2018 akhir, di mana Kota Lama ini biak-biak dibongkar gitu, sehingga menjadi sekarang ini luar biasa destinasi. Pada saat COVID pun juga ramenya luar biasa. Dan yang kedua adalah saya juga ingin menyampaikan di depan ini kan Bapak Ibu mersani bahwa tempatnya ini kan masih ditutup. Itu sebenarnya dulu mau dibuat folder untuk penanganan banjir, tetapi di sana tidak jadi karena ditemukan situs. Jadi di sana ini situs Purbakala dalam ditemukan ini adalah batas bentengnya Kota Lama.
Sehingga akhirnya oleh tim Cagar Budaya Nasional tidak boleh dijadikan polder, ditutup kabeh menjadi kolam pengendalian banjir. Tapi saya tetap meminta bahwa di situ harus ada ruang terbuka hijau karena dulunya kan taman itu. Hanya sekarang di perencanaannya ini dirubah oleh Kementerian PUPR menjadi museum, Bu. Jadi nanti di sana ini saya sudah aturkan ke Pak LPMK, tapi nanti saya juga akan softwarenya saya kirim ke Bu Camat, nanti biar istilahnya di-share kepada warga semuanya. Itu nanti menjadi museum di mana yang bentuknya peninggalan itu akan dibuat semacam kaca sehingga orang akan lihat bahwa di situ itu titik batasnya benteng atau pembatas Kota Lama. Karena ini adalah wilayah Semarang Lama. Semarang Lama ini ada 4 kawasan yang tengahnya ini diikat oleh kali namanya Kali Semarang, di mana ada tataran Kauman, Kampung Melayu, kemudian Pecinan, kemudian sampai batas ini dengan Kota Lama. Karena sebenarnya Kota Lama ini kan batasnya ini sampai di Gereja Gedangan sampai di wilayah yang Widoarjo sebelah sini apa Mbak, kampung apa jenenge? Sebelum Pengapon itu apa yang Widoarjo itu Raden Patah itu kampung apa yang tengah situ? Itu ya, itu kan di situ juga banyak ditemukan toh sing wonge ayu-ayu Indo-Indo di situ juga toh gitu. Belanda. Sana juga iya. Nah, ini adalah kawasan wilayah kawasan Semarang Lama. Nah, nanti makanya kemarin teman-teman Bu Nurul, kemudian Pak Sekdam kan menyampaikan bahwa di sini akan ada dibangun gapura untuk menunjukkan ini kampung batik. Nah, saya nyampaikan bahwa kalau bisa gapura ini ya menyatu dengan museum sehingga tidak tenggloteng. Nah, nanti monggo, kalau saya sih berpikir karena kan saya kan ketua kawasan Badan Pengelola Kawasan Kota Lama, sehingga kalau berkenan nanti saya coba untuk memberikan masukan nanti biar dibantu dari teman-teman BPK 2L, kemudian juga dibantu oleh arsiteknya museum itu sehingga bisa menyatu, sehingga orang itu akan melihat itu tidak jeblek dengan tempat yang lainnya. Karena kita biar serasi, ada keserasian, keharmonisan. Tidak sama persis dengan museum desainnya, tetapi ada sinkronisasi. Karena biar orang itu kan, karena mereka di sini kan ada yang lihat dari atas. Nah, dari atas itu kan gapura biar eye-catching ya tentu Ibu. Jadi kalau bisa orang itu jadi nyebrang, terus iso delok ke sini seneng gitu. Karena jangan kita meniru budaya dari mungkin mohon maaf karena ini kan Semarangan ya, mestinya kita harus Semarangan gitu loh taste-nya gitu, jangan mungkin Solo, Jogja, paling kesini ini malah harusnya arahnya tinggalan London pesisiran gitu. Makanya ini yang nanti perlu disinkronkan. Simple, tapi kita menerjemahkan bahwa di sini ini ada kampung batik, kampung yang awal tetengernya di sini ada kampung batik. Terus nanti kita bersama-sama ya Pak, nanti saya bantu karena ya elek-elek gini saya ya ngerti seni sithik lah gitu. Jadi nanti bisa bareng-bareng ben apik gitu. Karena sama waktu Kementerian PUPR membuat desain di sini, kemudian di Kota Lama itu diskusi dengan saya. Jadi walaupun yang punya duit ini Kementerian PUPR, beliau itu melakukan istilah komunikasi koordinasi. Contoh kecil saja yang di Suwari, Jalan Suwari ini kan Pak Wali Kota ngersake untuk dibuat kanopi. Jadi kalau pas orang jalan itu ora kepanasan, ora kudanan. Itu juga gitu, mereka yang membuat desain kita memberi masukan, Pak Wali memberikan arahan, masukan gitu ya, sehingga sekarang ini sedang dibangun
modelnya tidak model terus londo kabeh. Modelnya ini adalah bentuk kanopi, kemudian atasnya dikasih kayak di Lawang Sewu itu yang kaca-kaca patri, terus bawahnya dikasih bangku, kemudian dikasih ini ada sprayernya. Nah itu juga harus istilahnya koordinasi dengan Kementerian PUPR dengan pemerintah Kota Semarang. Sehingga ini pun sama, karena ini masih di kawasan Kota Lama, tentunya kita harus bersama-sama untuk menyelaraskan. Sehingga nanti jangan jeblek dengan museumnya apik, ning kene ora apik. Padahal orang kalau nanti ke sana ke museum nanti jalan ke sini. Dan yang ketiga juga rencana kan Bapak Wali Kota akan membangun tram. Tram itu sepur jadul, sepur listrik. Itu rencana juga mau dilewatkan di sini. Sehingga ini memang ya sedang dibuat FS-nya ya, sedang dibuat kajian. Rencana ini dari mulai Tawang stasiunnya, kemudian nyisiri Gedangan, terus sampai di sini. Di sini nih saya rencana dawuh Pak Wali itu nanti dibuatkan shelter sehingga orang akan berhenti di sini belanja batik, nanti jalan lagi ke Johar, berhenti lagi di sana Pasar Cagar Budaya, berhenti lagi, kemudian jalan lagi ke Simpang ke Selawang Sewu, berhenti lagi di situ. Ini kan angan-angan kita itu kedepannya seperti itu, sehingga nanti di sini pun harus bagus gitu, sehingga diharapkan semuanya ora usah saling kekeh pengen konsepnya seperti ini. Ayo kita bersama-sama dikembalikan lagi dengan konsep kawasan Semarang Lama. Kalau Semarang Lama ya budayanya aja budaya luar dari Semarang, pastinya harus disesuaikan. Saya juga nanti akan bicara dengan tim ahli cagar budaya Kota Semarang, bagaimana desain-desain yang bagus, lebih baik telat sidik tapi bisa jalan, karena saya lihat kalau gapuro kan tidak harus yang berlama-lama gitu. Nanti itu Bapak Ibu wes ora perlu adu pendapat, istilahnya adu pendapat boleh, tetapi harus ada satu keputusan, harus ada satu kesepakatan gitu. Memang kalau orang pengennya apik itu semua pengen apik, tapi ini yang harus kita selaraskan, sinkronisasikan. Karena sama pada saat di Kota Lama ini saya juga sama, kadang-kadang ya dipaido orang, tapi kalau saya ya mlebu kuping kanan metu kuping kiwa, rasa mlebu ning ati gitu kan. Tapi ini adalah karena kalau kita nggak tetap itu Kota Lama nggak seperti itu. Itu dibantu 200 miliar oleh Kementerian PUPR dan nanti akan bersambung ke Kampung Melayu. Kampung Melayu itu karena di sana kota kumuh ya, jadi kotanya wilayahnya kan agak ya 25 miliar. Nanti kan kalau di sini lagi gantian gitu, makanya kita harus ada gotong royong, harus kompak, rukun gitu ya. Semua pasti inginnya juga baik di sini, sehingga nanti kita coba untuk toto meneh. Nanti saya juga tak minta nanti desain-desainnya itu untuk biar sinkron dengan museumnya, karena museumnya ini nanti luar biasa bagus. Karena dua museum itu, satu di sini, satu di di Berok, itu kan juga dibuat semacam rumah. Kemudian nanti orang akan jalan naik tram itu muter, nanti tembusnya lagi ke Kota Lama atau di Tawang. Jadi ini adalah pemikiran untuk setahun 2 tahun ke depan, tetapi untuk yang sekarang ini juga tetap harus dipikirkan agar bisa mulai tronton nen. Saya juga paham panjenengan masa pandemi ini pasti juga orang beli juga terjun ya, tapi tentunya kalau bisa dikombinasi dengan online sehingga orang juga beli itu bisa lewat online gitu. Semua sekarang online semua, beli bibit, beli benih tanaman aja online, opone baju kan gitu. Lah ini nanti yang perlu dikembangkan seperti itu, dikembangkan yang bagaimana untuk roda perekonomian ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan tentunya harus ditata lagi nih Kampung Batik agar bisa kembali lagi. Ini udah mulai menuju new normal ya istilahnya, sehingga orang udah pada mulai jalan ke sini, walaupun
new normal ini tetap kita pakai masker. Karena ini tatanan protokol kesehatan yang baru ini semua harus pakai masker, semua harus pakai cuci tangan. Tapi sini udah luar biasa. Tadi begitu datang sudah ada siapin masker gitu ya. Nanti mungkin next masker itu bisa dimasukkan di kotak gitu, tidak di luar gitu. Jadi sehingga bisa lebih tetap steril. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti kampung ini sudah bisa mulai menggeliat lagi, bisa bergerak lagi agar perekonomian di Kampung Batik ini juga akan kembali lagi seperti semula, masyarakatnya bisa sejahtera dan tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan, jaga kondisi, jaga imunitas karena COVID ini nanti saiki dioyak ya ora cekel gitu ya. Jadi booming di ngumpet ini tapi malah tekan kene, tekan kono seperti itu. Sehingga itu yang pasti harus jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, protokol kesehatan tetap harus dipatuhi. Matur nuwun, sukses semua untuk panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, ini mumpung Ibu punya waktu, barangkali ada satu saja pertanyaan terkait Gapura. Jadi kita fokus saja. Monggo salah satu dari tokoh masyarakat yang ada, Pak RW boleh, Pak LPMK juga boleh, atau dari monggo Ketua KSM, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Wakil Wali Kota yang saya cintai dan seluruh jajarannya dari camat serta staf dan jajarannya serta seluruh dan tak lupa juga Bapak Lurah selaku Kepala Kelurahan Arjomulyo dan seluruh warga tanpa terkecuali yang tidak bisa kami sebutkan. Kami mau perkenalkan nama saya Triutomo Gunung Sewu ini ya setengahnya reuni. Jadi punya teman di sini saya juga mungkin ada aksesnya. Saya angkatannya Pak Cahyo Molo Bu. Cuman ya jadul nasib saya tetap di Kampung Batik. Tapi saya tetap fokus, saya mencintai Semarang dan khususnya Kampung Batik. Nah kebetulan saya juga mendapat satu amanah dari warga. Intinya ya saya janjani saya tuh maunya istirahat Pak jadi wur-wur sembuh. Tapi ini kayaknya untuk masalah Gapura saya diminta untuk bisa konsen lagi. Tapi terima kasih tadi sudah disampaikan di Wali bahwa dengan konsep yang sebegitu menyatu dengan antara Kota Lama dengan Bundaran itu, ya kami nanti coba akan bicarakan dengan warga karena memang kami sudah memiliki suatu konsep. Cuma nanti kalau kita konsultasikan ya monggo, nanti kan mungkin ada jalan tengah dan mungkin perpaduannya bisa sesuai yang diharapkan warga juga. Karena bagaimanapun kita itu sebenarnya hanya ingin mengangkat kearifan lokalnya sehingga biar tertagih soal siapapun yang mampu, apakah itu dari Angkasa Pura mau dari PRN monggo silakan karena itu memang harus sinergi. Ya harapan kami nanti mungkin dua wali ini bisa menjembatani sehingga bisa mengenai oh ini loh yang sudah bisa diakomodir dan nanti bisa diputuskan sama-sama dan segera dilaksanakan karena kita kan ada keterbatasan waktu. Saya pikir itu jadi kami sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas arahan tadi sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi pembekalan kami ke depan dalam menata ya ruang Semarang inilah ke depan bisa lebih tertata dan tidak kalah dengan kota-kota lain yang walaupun dengan terkendala kondisi COVID seperti ini kami menyadari sahabat kami juga mempersiapkan saya jemput bola ada surat yang kami ajukan nanti ke Pak Lurah dalam arti untuk standarisasi protokol kesehatan. Dalam rangka menuju normal, kami akan mengajukannya dari urutan Pak Lurah nanti bisa disampaikan ke Puskesmas atau yang berkompeten dari pihak Dinas Pariwisata sehingga kunjungan ke sini kegiatan ekonomi dan apapun sudah terstandarisir protokol. Nah, itu harapan kami sehingga tidak ada keraguan kami menerima tamu dan tamu juga tidak ada keraguan untuk berkunjung ke Kampung Batik. Saya kira itu Bu Ita, jadi terima kasih sebelumnya atas tadi pengarahannya mudah-mudahan nanti sebagai bahan kami untuk kami diskusikan dengan teman-teman warga yang mungkin nanti bisa konsen untuk memikirkan Gapura ini. Saya kira itu terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur nuwun Pak Budi Utomo. Jadi nanti kan Tri Utomo. Nanti kan itu sudah ada konsep itu Pak, yang museum di depan itu. Jadi dengan bisa nanti biar satu kesatuan Pak. Yang pertama itu, yang kedua, kebetulan kan saya ketua harian Kota Semarang. Jadi ketuanya ada Bapak Wali Kota, saya ketua hariannya yang mungkin bisa membantu. Saya ini kan lebih menjadi konseptor juga untuk peraturan wali kota dan sebagainya. Nanti seperti ini Pak. Jadi yang penting adalah bagaimana protokol tadi sudah masuk, sudah dijalankan Pak. Nanti mungkin ditambah dari Pak Kepala Puskesmas, bagaimana nanti orang itu masuk. Jadi harus semua digiring untuk cuci tangan, kemudian tadi ada ukur suhu dan sebagainya. Kemudian nanti kalau masuk ke ruangan seperti ini juga sama. Kalau bisa harus tetap masuk itu mau cuci tangan gitu ya, karena mereka ini kan sudah pegang-pegang nih, mamanya saya dari sini, kemudian mau masuk lagi itu kan harus aja Pak, yang kayak tadi saya lihat di sana ini kan pada pakai ember gitu ya, ember di situ. Kemudian di sana pun juga tidak boleh utel-utelan Pak. Jadi katakanlah kapasitasnya bisa 20 masuk gitu, berarti harus 10. Kemudian nanti kalau ke kasir juga tidak boleh umpel-umpelan, di depannya kasir dikasih ping gitu. Jadi ada jarak untuk pembayaran. Sebenarnya sih transaksi sudah biasa, wong pasar aja tetap jalan kok Pak gitu ya. Tapi ini yang diperlukan agar panjenengan juga tidak akan tertular, karena resikonya ini kan bukan jenengan yang sakit, tapi penyakit ini yang digowo pengunjung ke sini. Ini yang perlu diwaspadai, sehingga juga Pak, kalau nanti ada warga derek yang nanti pada saat pada saat masuk atau di sini ada gejala-gejala, segera dilakukan kontak dengan kepala puskesmas. Karena memang sekarang ini kan banyak yang orang tanpa gejala, sehingga orang ini ketoknya sehat tapi nggawa penyakit. Nah ini yang perlu diwaspadai Pak Tri, yang panjenengan kan selaku sesepuh untuk kegiatan di sini, sehingga diharapkan nanti seperti ini kan enak ini, istilahnya nih Pak, resikonya lebih kecil karena ruangnya terbuka. Makanya kalau yang di dalam-dalam itu kalau bisa Ibu Bapak jendelanya ini dibuka, jadi sirkulasinya juga ada. Saya biasa di rumah aja tidak pernah buka lawang, saya dibuka lawangnya gitu kan. Ini untuk udara ini bisa sirkulasinya lancar. Jadi sebenarnya nggak apa-apa Pak, nanti yang penting panjenengan bisa mengatur jumlah orang yang masuk ke ruangan. Jadi jangan untel-untelan, malah angin ini kan bisa nyebar nih ke toko-toko macam-macam seperti itu. Ngaten Pak Tri, jadi monggo tetap protokol kesehatan dipenuhi, tetapi roda perekonomian ini tetap harus berjalan, karena ini kita tetap harus sudah mulai teroton untuk hidup kembali, menata kembali, dan tentunya jangan sampai tapi COVID-nya kembali gitu. Kita sudah moga-moga ini sudah mulai turun, karena kemarin sebenarnya yang banyak ini adalah yang terpapar positif ini di industri. Tapi yang di tempat-tempat seperti ini tidak moga-moga tidak ada lagi, sehingga kita bisa berjalan normal, kita bisa berjalan dengan baik, sehingga masyarakat ini juga bisa roda perekonomian ini bisa berjalan lagi. Mungkin itu saja Bapak Ibu, monggo nanti kalau sudah bagus Pak, atau nanti kalau memang desainnya sudah ada sepakat, nanti ketemu dengan saya pun juga tak mikir-mikir bentuknya koyo opo gitu ya. Jadi biar sama-sama nanti kita diskusi, dan kita mungkin bisa kita koordinasi dengan tim ahli cagar budaya, karena sebenarnya tatanannya ini kan mereka yang lebih paham. Kayak saya contohnya di Suari itu kan juga gitu, jangan sampai nutupi gereja Blenduk gitu kan, ada tatanya, karena ini kan Suari ini kan adalah sentral dari batas wilayah Pecinan ke wilayah Little Netherlands. Konsep-konsep itu yang memang harus juga tetap diatur bakunya seperti apa. Kita ini gampang tapi neliti.
Jadi gitu ya Pak, jadi nanti semua akan kita jalani, dan moga-moga kalau nanti gapurone jadi, museumnya jadi, karena ditargetkan September sudah jadi Pak. Ini ya, jadi makanya kan harus, kalau ininya ICL korone wis sampai jalan rencana ditargetkan untuk 2 ini September itu jadi. Ya, termasuk yang tapi memang isinya belum, tapi secara fisik sudah, tapi tinggal finishingnya. Karena memang saya juga sedang diminta untuk membuat konsepnya museum itu apa, isinya apa. Ya nanti ini lagi mikir juga saya, soalnya kan lahirnya zamannya saiki ya, zaman biyen urung mikir, belum tahu, jadi mesti harus seperti apa. Tapi ini juga harus mengikuti zaman teknologi tinggi, sehingga di sana harus juga modelnya juga harus berteknologi tinggi. Nah ini yang kita perlu, ya museum smart gitu. Tapi anggarannya kan kabeh digeser COVID juga gitu, jadi pusing ini. Tapi ayo kita semangat semuanya, malah panjenengan dengan kondisi seperti ini masih ada yang bantu, itu alhamdulillah sekali. Makanya jangan sampai di sini nanti beda pendapat, tapi sampai nanti yang mau memberi melayu malahan gitu kan, kira barbar tak pindah wes gitu. Karena contohnya seperti kami di pemerintah Kota Semarang Pak Ibu sekalian, kemarin kami sebenarnya kan juga, ini contoh ya PLN, kemarin kami diberi rencana itu mau diberi golf car dari PLN karena untuk muter-muter di Kota Lama, tapi ternyata ada kebijakan dari PLN pusat bahwa bantuan seperti itu minta untuk digeser. Hanya kami minta untuk mobil disinfektan ya. Nah betul, mereka juga bilang pokoknya 1 bulan ya, wah udah kita lari-lari. Alhamdulillah kemarin sudah diserahkan ke Pak Wali dari GM-nya PLN. Nah ini sebagai contoh Pak, kita memang harus kerja cepat. Itu sama, kita juga rembukan sama Pak Wali. Pak Wali, Mbak enaknya apa? Kan seperti itu kan. Ya kalau bisa sih mobil juga Pak. Itu awalnya dari PLN mau ngasih wastafel portable. Aduh, wastafel portable udah banyak. Lagi kadang-kadang sabunnya hilang. Di jalan kan harus ngasih air lagi. Airnya muspro gitu. Saya ngatur ya gitu, diskusi sama Pak Wali ya. Oh Pak, ini nih Pak Wali. Ya wis yuk, ya udah kita ngatur sama PLN. Nah ini loh, jadi Pak Wali dengan saya pun ini juga diskusi. Hanya ada ketemu kesepakatan, apa istilahnya diskusi, apa sih yang harus dibantu oleh PLN. Alhamdulillah kemarin dibantu 1 mobil disinfektan untuk nyemproti, tapi kalau sudah selesai atau sorenya bisa untuk nyemproti taman, sehingga multifungsi. Lah maksudnya seperti itu. Kalau bisa nanti mestinya Pak Rodok smart city, nak main mlebu rono kasih barcode, jadi orang kesini pengunjung dari mana bisa di tracking, itu bisa dicek. Oh ini orang pengunjung dari Jogja, dari Jakarta, jadi gapura niki yo gapura sing smart juga. Itu jadi biar orang juga akan kesini, karena ini sekarang ini kan eranya milenial. Eranya bukan kayak kita Bu. Kita ini sih mah udah lansia ya, udah lansia atau ini saya juga udah lansia karena udah kepala 5 saya. Nah, ini yang harus perlu dipikirkan. Jadi justru panjenengan mestinya tetap mengacu kawasan kota atau Semarang lama, tetapi yang sudah smart. Nah ini yang harus dipikirkan sehingga orang akan masuk ini sudah terdaftar. Harus ngisi barcode, harus ngisi. Jadi ini ketahuan juga itu Pak. Jadi kalau nanti, mohon maaf ini suatu saat katakanlah kenapa ada barcode? Karena kalau nanti di sini ada yang orang terkena metamet ya, COVID itu bisa di tracing. Karena seperti saya di waktu main ke Jakarta juga gitu, ke mall itu saya ngisi barcode. Jadi pada saat kalau nanti di mall ini ada yang positif, kita udah masuk langsung ke ODP ya Pak. Ya, seperti itu. Jadi memang harus kita kalau bisa yang visioner sisan Pak, walaupun mengacunya ini adalah kampung melestarikan budaya, tetapi kita jangan melupakan bahwa ini sudah zaman now, bahwa zaman ini sudah zamannya milenial, sehingga jangan terpaku masa lalu saja, tetapi masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Karena ini anak-anak kita ini kan juga nanti yang akan melestarikan
budaya, jangan lupa ini seperti itu. Ngaten ya, Bapak Ibu, Bu Camat, Pak Sekam, Pak Lurah, Pak Kepala Puskesmas, berdua ini yang kompak, semuanya warga masyarakat, teman-teman pelopor ini ya, melestarikan budaya nih, muda-muda, lanjutan dari kita semuanya. Sukses selalu, oh Karang Taruna juga ada ya. Sukses selalu, selamat beraktivitas, dan semua diberi berkah kesehatan dalam menatap masa yang akan datang. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini biasa rutinitas untuk pagi hari bagaimana kita membagi sembako pada masa pandemi COVID ini. Tadi pagi saya datang ke tempat masa kecil gitu ya, jadi tetap tidak berubah, semuanya tetap sama, pada masih guyup, rukun gitu. Di Bugangan, di sana kita berbagi sembako, kemudian masker untuk anak-anak, buku tulis, karena ini kan sudah nantinya mulai tahun ajaran baru. Dan hari ini dan yang kedua ke Kampung Batik, di mana tadi rencana akan membuka lagi kegiatan di Kampung Batik, ya tentunya ini kan sudah mulai tronton-tronton, tetap harus dilakukan protokol kesehatan yang harus dipatuhi, karena sebenarnya kan ini tempat untuk perdagangan, bukan wisata gitu, tetapi tetap harus bagaimana orang masuk juga harus diatur, karena sebenarnya ini tempat orang berjualan, tapi karena ada tempat-tempat yang instagramable, sehingga ini diharapkan bisa menyatu. Dan matur nuwun nanti support dari Pak Babinsa, Babinsa Tikmas, kemudian Pak Bu Camat, Pak Sekcam, Pak Lurah, Pak Kepala Puskesmas, nanti biar dipantau, biar jangan sampai ada permasalahan di kemudian hari, tetap bisa berjalan, jadi klaster baru itu jangan, sehingga diharapkan berjualan tetapi tetap menganut norma-norma protokol kesehatan. Dan yang kedua, semua masyarakat di sini harus patuh. Anak-anak jalan-jalan di sini harus patuh, karena kalaupun ada orang beli ini kan kita nggak tahu dari mana asal usulnya ya, kemudian ada yang terpapar kan juga kasihan kepada anak-anak kita. Jadi tetap semangat untuk selalu bisa melakukan kegiatan-kegiatan agar perekonomian tetap bergerak dengan baik.